Di saat kita di persimpangan hidup dan kita bingung pilih yang mana, pilih yang bermanfaat. Oke. Jangan pilih sesuatu karena lu suka dong. Ataupun pilih sesuatu karena gampang. Ada masa itu di hidup itu kita nggak tahu harus ngapain. Dan nggak apa-apa untuk tidak tahu. Pengen dilihat seperti apa gitu loh. Pengen terlihat orang baik, pengen terlihat sukses. David tuh nggak bisa terima orang buang sampah sembarangan. Oke. Dia nggak bisa terima. Padahal lu suka buang sampah sembarangan. Enggak, gue nggak pernah. Oke. Bukan peduli kata orang, tetapi menghargai orang lain. Iya. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Nah Har, semua orang pernah muda lah ya. Iya. Jadi anak muda ini ya pasti ya pernah ngalamin, kalau bahasa kerennya quarter life crisis. Betul. Tapi ini gak cuma anak muda sih sebenarnya. Banyak lah. Maksudnya ya kayak ibaratnya persimpangan hidup. Jadi gua ngelihat orang tua gue juga pernah ngalamin, walaupun udah di usia yang bukan usia muda, bukan 20-an, 30-an, tapi di atas itu juga pernah ngalamin gitu loh. Termasuk kita yang muda-muda ini lah. Jadi hari ini kita akan share tentang quarter life crisis lah ya. Jadi apa yang pernah kita alamin, lalu juga akhirnya kita gimana lewatinya gitu. Nah, mungkin menurut lu apa nih Han? Maksudnya yang dulu lu pernah alamin, lu habis lulus kuliah atau lulus sekolah, lalu lu lewatinnya gimana? Yang lu hadapin tuh apa waktu itu? Jadi dulu itu kalau awalnya itu kan gua kan tinggal di kampung ya. Kampungnya sangat terpencil sebetulnya. Jadi waktu SMP itu gua pindah Jakarta. Nah di kampung itu orang tua gua itu, karena ada orang tua ya gua sangat manja sebetulnya. Jadi gua masih ingat itu kalau kehidupan di kampung itu ya, kalau seandainya saya bangun sekolah telat, saya omelin mama saya, "Mak, bangunnya kok telat banget nih, jadinya telat," gitu loh. Kan kurang ajar kan sebenarnya kan. Salah orang tua ya? Iya, salah orang tua, padahal kan kita yang telat gitu ya. Jadi waktu itu saya masih ingat tali sepatu pun diiketin. Saya nggak bisa ikat tali sepatu, saya nggak bisa bikin dasi. Bener. Jadi sampai sekarang saya juga nggak terlalu bisa bikin dasi sebenarnya. Jadi ya itu karena dulu dimanja, ya mama saya sayang saya lah ya. Nah itu pas pindah Jakarta itu shock banget. Itu krisis pertama gue. Yaitu gue ngalamin gila, beda banget. Wah di sini harus hidup sendiri. Dari yang bangunnya telat, sekarang itu gue bangunnya itu kan jam 7 masuk sekolah. Jam 5.30 itu gue udah bangun. Gue udah masak nasi. Habis masak nasi, lu harus masak nasi sendiri? Masak nasi dulu. Oh gitu. Karena kan nggak ada yang ngurusin. Gitu. Ada lah, tinggal sama paman saya. Kan cowok ya. Jadi nggak mungkin dong cowok pagi-pagi masakin nasi gitu kan. Jadi dulu masak nasi, mandi, bangun tidur mandi, masak nasi dulu baru mandi. Setelah selesai mandi, baru tuh saya bikin tuh entah goreng telur apa buat bekal makan siang. Jadi dulu kayak gitu, sering banget kayak gitu. Nah, hidup kan berat ya. Ya itulah, itu krisis pertama. Setelah itu, setelah lama-lama terbiasa, krisis kedua itu setelah lulus kuliah. Lulus kuliah itu kan kita bingung mau ngapain, mau kerja apa. Nah, waktu itu saya udah bantuin bibi saya buat bisnis. Tetapi kan namanya bantuin bibi kan beda ya tantangannya dengan kerja beneran. Kalau bantuin bibi itu kan keponakan bos. Ada privilege. Orang mungkin lebih sungkan. Betul. Ya, kita kalau di kantor juga sebutannya keponakan bos. Gitu. Jadi beda. Jabatannya keponakan bos. Gitu. Jadi beda. Nah, tapi saya pikir kalau saya gini terus gak bisa berkembang. Bukan perusahaan bibi saya jelek, enggak. Cuma kan saya kan dimanja banget. Jadi ya saya gak bakal bisa berkembang. Akhirnya saya coba di luar. Saya bisnis iPhone, bisnis ini itu, mulai jadi sales, apa segala macem gitu. Itulah, itu awal-awalnya quarter life crisis. Kalau lu sendiri mah? Jadi kalau gua ya, kalau cerita dari kecil ya sama sih. Rantau, jadi pas dari daerah ke Jakarta juga jadi semua sendiri kan, karena dulu di rumah ada yang siapin makan, gak usah mikir, udah ada yang masak, lalu
kemana-mana ya adalah diantar atau apa gitu masih bisa lah. Habis itu kalau pergi sendiri pun daerah kan dekat. Nah pas ke Jakarta ya wah besar sekali kan Jakarta. Gede banget, kemana-mana bisa setengah jam, 1 jam cuman macet di jalan, itu udah biasa gitu loh. Nah lalu mungkin yang lebih menantang ya setelah lulus kuliah juga sih. Jadi waktu masuk dunia kerja itu tuh masih banyak pergulatan dalam diri lah, kayak mempertanyakan cocok gak gua pengen apa, lalu kedepannya mau gimana, lalu juga mulai mikirin suatu hari mau merit, lalu pengen punya mobil sendiri, pengen punya tempat tinggal sendiri, maksudnya lalu ya mungkin juga konflik dengan orang sekitar, maksudnya itu kan yang di usia-usia apa ya, mungkin waktu itu yang gua ngalamin sih di usia 20-an sih seperti itu. Kayak ya konflik dengan temen lah, ntar ngomong apa yang ini apa miskom gitu. Itu sering. Itu biasa Itu lah. sering banget gitu. Jadi berbeda banget lah mas sekarang ya. Sekarang kan setelah lebih dewasa, lebih ngerti, ngalamin lebih banyak hal, lebih ngerti. Nah, khawatir apa kata orang gitu kan. Pernah nggak sih lu denger kayak apa ya? Mungkin salah satu hal yang paling kalau gua rasain itu pengen dilihat seperti apa gitu loh. Pengen terlihat orang baik, pengen terlihat sukses, pengen terlihat bijaksana gitu loh. Nah, padahal lumayan bijak loh Mon sebenarnya. Oh gitu ya. Nah, menurut lu pengen sebenarnya. Ya, kalau jujur Mon, kalau saya sendiri ya kan kita dulu waktu kuliah awalnya kita udah ketemu ya. Iya, udah teman lah. Gua justru tipikal yang nggak peduli orang kira kayak gimana. Oke. Kalau ingat kan dulu kalau gua ke kampus pertama kali gua dateng celana pendek, pakai sendal. Keren sih. Karena gua nggak tahu kalau di kampus itu harus celana panjang. Harus gimana? Kenapa gua nggak tahu? Karena gua nggak pengen tahu sebenarnya. Gua pikir kampus bebas ya. Udah gua pakai gitu aja gitu. Nah, sebenarnya itu ada keuntungannya, ada kerugiannya. Keuntungannya, saya lebih berani coba segala hal. Karena lu nggak khawatir. Karena nggak terlalu khawatir. Apa nanti kata orang. Betul. Tapi kerugiannya itu ya dalam hal manner, etika saya kurang. Nah akhirnya saya belajar. Bukan peduli kata orang, tetapi menghargai orang lain. Iya. Jadi kalau ketemu, saya sekarang kalau ketemu, katakan nih teman papa pengusaha. Ketemu di rumah makan. Nah, saya kalau nggak pakai batik, saya bisa pakai kemeja ataupun jas. Ya, lebih rapi lah. Lebih rapi. Orang kirain lebay biasanya. Ih, lebay banget bokap gua aja pakai baju biasa gitu kan. Saya pikir, ya kan ini kan buat menghargai temannya papa gitu. Jadi, itulah itu yang sering saya alamin juga gitu. Lu sendiri mah? Oke. Kalau gue ingat-ingat sih banyak banget khawatir nanti apa kata orang, lalu selalu pengen tampil gitu loh, kayak maksudnya tapi emang kece sih Mon dulu lu kuliah gitu ya. Emang lumayan keren sih. Gua pesenin kopi dulu ya. Nah, lalu apa maksudnya ya ada pengen terlihat apa ya, banyak sih kayak perasaan harus dilihat seperti apa, khawatir apa kata orang. Itu sering muncul sih, apalagi kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan gua, kayak pasti mungkin gak ributin, tapi dalam hati itu ini orang aneh, ini orang nggak atau apapun lah itu lah. Kalau nggak sependapat dengan kita. Nah, tapi menurut gua itu salah satu yang perjalanan yang mendewasakan juga. Setelah kita lebih dewasa, lebih memahami banyak hal, ternyata ya apa kata orang itu nggak seperti yang kita bayangkan. Betul. Tergantung apa yang kita persepsikan kan. Betul. Misalnya ada yang bilang, lu kok hidup gini-gini aja gitu, atau apapun, sebenarnya ya tergantung lu gimana menilai gitu. Lu mengartikannya itu. Bisa aja kok lu gini-gini aja sukses terus, misal. Bisa lah. Lu gini-gini aja tapi kok bisa sukses, misal. Atau bisa aja ya dia memang mengartikan lu kok gini-gini aja hidup lu gak berhasil, ya tergantung lu juga sih. Betul. Kadang juga apa yang orang omongin itu mewakili dunia dia juga. Mewakili apa yang dia pikirkan, apa yang selama ini dia artikan. Belum tentu dia mencela. Belum tentu ya dia menjelekkan kita. Tergantung orang sih, benar-benar apa yang orang ngomongin ini balik ke kita gitu loh. Kita meresponnya seperti apa. Ini saya ingat Timon. Kalau orang ketemu saya kan selalu ngomongnya,
kok lu kayaknya gak pernah ada masalah hidup Iya, kan? iya, Gitu iya, ya. iya, iya. Padahal dia nggak tahu gue udah mencret darah berapa kali di hidup Iya, kan. iya, iya. Cuman ya gitu. Mungkin maksud mereka itu bukannya kayak lo itu serampangan, nggak peduli. Enggak, mungkin maksud mereka itu enak ya lu ya hidupnya bisa bahagia. Iya, Kan nggak selalu negatif, Iya. bisa aja positif. Gitu. Dan mungkin juga di zaman sekarang tuh seolah-olah tuh kayak misal lu belakangan sibuk apa gitu loh. Kayak seolah-olah lu kita itu harus selalu ada sesuatu yang disibukin. Betul. Sesuatu betul. yang kita kerjakan. Kalau nggak sibuk apa-apa tuh seolah-olah tuh kayak nganggur nih. wah, comfort zone nih. Iya. Iya. Nih nggak bener nih gitu. Ini zona nyaman nih, bentar lagi mati. Bentar lagi mati. Padahal zona nyaman enak-enak aja ya. Iya, ya maksudnya ya tergantung lah gitu. Tergantung, Lalu tergantung. ingin dilihat, misalnya kadang juga kita pengen dilihat seperti orang baik. Sebenarnya kalau kita pengen maksudnya kalau pengen berbuat baik ya berbuat baik aja. Jangan pengen ingin dilihat orang baik. Betul. Karena kalau kita udah berbuat baik tapi orang lain nggak menilai itu, atau mungkin kondisi dia nggak bisa melihat kita itu baik, Ya nggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Itu bukan urusan kita sebenarnya. Itu urusan orang lain. Tapi kalau kita sibukinnya orang lain, itu kan di luar kendali kita sebenarnya. Ya hidup kita pasti akan selalu ombang-ambing. Betul. Lalu, lu ngerasa juga gak sih kayak circle kita itu makin lama makin kecil? Betul. Waktu ya 20-an mungkin udah lulus kuliah, 25, 26 ke atas nih, makin lama nih yang teman-teman yang dulu kayak yuk kumpul gampang, udah mulai susah nih buat Udah kumpul. mulai sibuk. Gitu. Udah mulai sibuk sendiri. Nah, gimana? Ya pasti ngerasa lah ya, kerasa. Sebenarnya gini sih, dalam semua hubungan itu kan butuh upaya, effort. Yang lumayan bagus itu effortnya sebenarnya Desmond sebenarnya. Lumayan bagus dalam hubungan. Nah, Desmond ini enaknya gini. Dia tuh maksudnya kalau ada waktu itu suka cariin kita-kita. Sebenarnya itu luar biasa. Itu hal sepele, tapi menurut gua luar biasa banget. Kenapa? Karena nggak semua orang itu nyaman melakukan seperti itu. Dan juga di antara sebegitu banyak pilihan, dia pilih teman-teman. Iya sih. Maksudnya itu kan nggak gampang sebenarnya. Nah, jadi dengan adanya effort dari Desmond, kita juga masih sering ketemu, ya circle kita masih ada. Tapi di luar itu gimana? Ya pasti mengecil. Karena bukan mereka jahat, bukan mereka sibuk atau gimana. Mereka kan punya prioritas lain. Iya. Mereka punya keluarga, punya kerjaan, punya bisnis orang tua. Mungkin orang tuanya sakit atau gimana kan kita nggak tahu ya. Jadi jangan berpikir bahwa oh jahat nih nggak pernah cari kita lagi. Enggak. Ya mungkin sibuk aja. Gitu. Iya. Memang sih kalau untuk urusan circle ya pasti mengecil sih. Memang mungkin berpindah juga bisa jadi. Jadi mungkin yang dulu kita sering main ini sama grup ini jadi grup lain. Iya. Ya bisa jadi teman kantor misalnya. Iya. Atau enggak jadi temannya yang mana gitu. Jadi nggak selalu kita itu stay di satu circle doang. Betul. Tapi ya memang yang bertahan itu kebanyakan kayaknya yang itu lagi sih ya, yang senada lah, yang sevisi gitu loh, sevisi, yang sepemikiran, yang mungkin bener. sevalue gitu. Jadi memang kalau di lingkungan kita begitu ya kayaknya. Iya. Oh masih inget David. David tuh nggak bisa terima orang buang sampah sembarangan. Oke. Dia nggak bisa terima. Padahal lu suka buang sampah sembarangan. Enggak, gue nggak pernah. Enggak, gue buang sampah sembarangan kalau di rumah. Oke. Ya nanti kan tinggal dipungut-pungut gitu. Nah, gue nggak bisa bayangin kalau David punya teman baik, terus teman baiknya suka buka yang sampah sembarangan. Pasti nggak bisa sih. Itu pasti habis disemprot sama si David, bener nggak? Gue mikir, gila David kan begitu. Bisa konflik tuh. Iya, begitu menjaga lingkungan. Iya. Kalau David tuh kalau lihat orang buang sampah sembarangan, ini orang nggak punya etika ya. Kalau kita kan biasa aja ya, kita ya dia buang sampah peduli setan lah ya, berarti kita rapi gitu kan. Jadi pasti yang sevalue sih. Gitu. Nah mungkin penutup Han, kalau mungkin saat ini ada orang yang lagi di persimpangan hidup juga lah, quarter life crisis juga lah, lagi bingung nih harus kayak gimana, mungkin juga mau ambil satu keputusan tapi juga ragu-ragu. Lalu kira-kira lo ada pesan nggak? Menurut gua nih ya, ini agak aneh nih pesannya, tapi menurut gua di saat kita di persimpangan hidup dan kita bingung pilih yang mana, pilih yang bermanfaat. Oke. Jangan pilih sesuatu karena lu suka dong. Ataupun pilih sesuatu karena gampang. Kenapa? Karena kalau seandainya lu pilih sesuatu yang bermanfaat, biasanya istilah katanya itu berkah lah gitu loh. Kayak
lu pasti bisa lah. Contoh lah kalau seandainya kita dikasih pilihan mau bisnis atau mau kerja. Kalau kita kerja gitu-gitu aja, sedangkan kita bisnis bisa bantu sepupu kita, ataupun bisa kasih lapangan kerja untuk apa, walaupun susah, walaupun nggak passion, tapi kalau kita jalanin, kita rasa ini untuk bermanfaat, lama-lama pasti bisnisnya lancar. Gitu sih. Oke. Kalau lu sendiri, Man? Kalau saat ini lu lagi bingung, lu lagi gak tahu harus ngapain, lu lagi ya quarter life crisis lah ya, lagi bingung buat ambil satu keputusan, menurut gua it's okay sih, maksudnya diterima lah, maksudnya memang ada masa itu di hidup itu kita nggak tahu harus ngapain, dan nggak apa-apa untuk tidak tahu. Jadi nanti pelan-pelan lu lebih tenang, lu sambil lihat aja, lu gak harus sambil putusin sekarang juga. Tapi dihadapin lah, bukan berarti itu kita pura-pura bego, healing terus, gak beresin juga enggak. Tapi maksudnya yang tenang aja, yang lihat perlu lakukan apa ya dilakukan. Nanti pelan-pelan akan lebih jelas yang butuh dilakukan, karena cuman kita sendiri kok yang nanti akan putusin juga, bukan orang lain, dan yang akan hadapi, yang akan rasakan juga kita sendiri. Gitu. Itu aja sih. Ada tambahan? Itu aja sih, Mak. Oke, teman-teman, jadi video kita tentang quarter life crisis atau persimpangan hidup lah ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen di-share, ada yang pengen ditanya, atau ada tips lain, juga boleh ditulis di kolom komen. Lalu jangan lupa di-like dan di-subscribe. Oke, sampai ketemu di video berikut. Thank you.